Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang pengalaman aku kuliah S2 di ITB. Nah, jadi aku memperkenalkan nama aku Lisa Damayanti Ningrum. Aku kuliah S1-nya di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia dan lanjut S2-nya mau pindah univ gitu ceritanya dan pindah jurusan ke Matematika Murni Institut Teknologi Bandung. Untuk peminatannya aku mengambil peminatan kombinatorik. Nah, jadi pengalaman aku ya kuliah di ITB ini, aku udah berekspektasi kayak kalau kuliah di ITB ini bakal sulit tentunya. Nah, jadi kalau untuk cerita seleksi, aku udah pernah menceritakan seleksi aku ketika mengikuti seleksi S2 Matematika ITB, yang dimana teman-teman bisa menonton di video YouTube aku yang ini. Nah, kemudian lanjut aja langsung ke penerimaan mahasiswa baru ITB. Nah, untuk penerimaan, jadi ketika aku udah lolos, udah jadi mahasiswa ITB, aku disambut oleh aku dan teman-teman angkatan yang lainnya disambut oleh teman-teman angkatan atas bahwa kayak semacam bikin acara welcoming gitu buat kita, yang dimana di situ juga kita diperkenalkan akan peminatan yang ada di matematika. Nah, tapi sebelum acara welcoming jurusan itu, ada acara welcome untuk mahasiswa baru ITB untuk seluruh jurusan. Nah, di situ diperkenalkan ada apa aja sih kegiatannya tuh di ITB ini, kemudian kurikulumnya seperti apa, kemudian apa sih persyaratan kita bisa lulus S2-nya juga ada diinformasikan di acara tersebut. Nah, kemudian setelah lanjut nih, udah aku mengikuti acara semacam acara penyambutan mahasiswa baru ITB, aku mulai yang namanya mengontak dosen wali aku, dimana kita sebelumnya diberitahu bahwa dosen wali kita adalah Pak siapa atau Bu siapa. Kemudian kita mengontak beliau untuk melakukan tatap muka pertama kali atau semacam perkenalan, dimana di situ kita ngobrol-ngobrol lebih ke, kalau pengalaman aku ketika bertemu dengan dosen wali aku bersama teman-teman yang lain, di situ kita tatap mukanya, jadi bareng-bareng bimbingannya itu dengan dosen wali. Kemudian lebih ke dijelaskan untuk S2 ITB ini, dia syarat untuk lulusnya adalah adanya publikasi penelitian. Kemudian selain publikasi tentunya tesis, dan nilai kita yang IPK-nya ini minimal 3. Kemudian untuk syarat-syarat yang lainnya ada diberitahukan dalam bentuk PowerPoint yang nanti teman-teman bisa mendapatkan infonya dari dosen wali teman-teman sendiri. Nah, kemudian lanjut di situ kita ngobrol juga tentang mata kuliah, khususnya mata kuliah semester 1 gitu yang harus kita kontrak apa. Dan untuk mata kuliah semester 1 ini tiap orang bisa beda-beda. Ada yang mahasiswa A, dia mengontrak mata kuliahnya aljabar, analisis real, kemudian mata kuliah peminatan. Ada juga yang mahasiswa B yang dia mengontrak analisis real lanjut, analisis matrik. Jadi bedanya ini, ada yang mahasiswa yang mengontrak prasyaratnya terlebih dahulu atau semacam matkul dasar yang ada di S2-nya. Ada juga mahasiswa yang disarankan untuk langsung mengontrak mata kuliah S2-nya yang bukan prasyarat. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, ini tergantung juga dari keinginan teman-teman, apakah teman-teman mau mengontrak mata kuliah yang dasar-dasar dulu untuk semester 1 atau mau mata kuliah yang normalnya yang dikontrak di S2 atau semacam udah mata kuliah S2, bukan lagi mata kuliah yang review S1. Kemudian setelah ngobrol tentang mata kuliahnya, kita bisa lihat jadwalnya yang ada di Six. Jadi Six ini semacam semacam website yang isinya semacam website yang dimana kita nanti dikasih akunnya, username-nya apa, passwordnya apa.
Dan teman-teman bisa langsung searching aja SIX ITB untuk tahu SIX itu apa. Kemudian di situ diperlihatkan jadwal-jadwal untuk teman-teman mengontrak kuliah, kemudian mata kuliah yang ada apa aja gitu di setiap semesternya, kemudian apa aja sih materi-materi yang ada gitu di dalam mata kuliahnya, semacam silabusnya ada gitu di dalam SIX itu. Kemudian ketika teman-teman mengontrak kuliah juga teman-teman perlu gitu untuk membuka SIX tersebut. Kemudian kalau aku waktu semester pertama, karena aku berpikir untuk semester 2, 3, 4 itu mata kuliahnya pasti akan lebih sulit dari yang semester 1. Nah, untuk semester 1 aku ingin mengontrak mata kuliah yang dasar-dasarnya. Jadi aku mengontrak mata kuliah Aljabar 1, analisis real, kemudian satu lagi adalah mata kuliah teori graf aljabar yang merupakan mata kuliah wajib untuk peminatan yang aku ambil, yaitu kombinatorik. Nah, jadi bagi teman-teman yang kalau pengen nilainya aman itu bisa semester 1 bisa mengontrak mata kuliah yang dasar, tapi kalau teman-teman ingin yang lebih challenge gitu ya, teman-teman bisa langsung mengontrak mata kuliah wajib S2-nya. Nah, akhirnya selain dari keinginan aku, sebenarnya dosen wali aku pun menyarankan aku untuk mengambil mata kuliah aljabar dan analisis real. Nah, sebenarnya untuk mahasiswa yang S1-nya dari luar ITB itu disarankan untuk mengontrak mata kuliah dasarnya dulu. Nah, itu sebagai bentuk adaptasi juga, adaptasi bagi mahasiswa yang S1-nya dari luar ITB untuk tahu bagaimana kita ketika belajarnya gitu, ketika materinya seperti apa gitu kan ketika kita menjadi mahasiswa ITB tuh. Nah, terus udah aku ngontrak mata kuliahnya nih, nah nanti kita masuk di semacam ada yang namanya Teams. Jadi semacam tempat kita mengumpulkan tugas, terus juga PPT apapun itu, pokoknya Teams itu adalah tempatnya, semacam grupnya kita mengumpulkan tugas yang di dalamnya juga ada dosennya dan asisten dosennya. Nah, selain Teams, ITB juga menggunakan yang namanya Edunext. Kemudian ada juga beberapa dosen yang menggunakan Moodle. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih bingung apa sih Teams, Edunext, atau Moodle, nah nanti teman-teman akan paham ketika udah mengontrak mata kuliahnya. Nah, jadi gak usah khawatir. Nah, aku juga ketika semester 1 aku nggak paham apa itu namanya Teams, Edunext, itu dan Moodle. Nah, jadi kayak ya udahlah langsung aja nanti aja gitu ketika udah praknya gitu bahasanya tuh. Nah, terus selain itu kalau untuk yang matematika itu dia kalau mengerjakan tugasnya ini menggunakan latex, atau kalau secara online-nya ini teman-teman bisa memakai overleaf. Nah, bagi teman-teman yang misalkan belum bisa gitu untuk menggunakan overleaf atau latex, nggak apa-apa, karena aku juga di S1-nya tidak menggunakan latex sama sekali, tidak menggunakan latex dan belum tahu latex dan overleaf itu penggunaannya seperti apa. Tapi di S2 ini aku belajar lebih cepat untuk bisa menggunakan latex dan overleaf ketika mengerjakan tugas. Yang awal-awalnya sih emang nggak serapi teman-teman yang lain yang udah bisa latex atau overleaf, tapi semakin kesini alhamdulillah teman-teman pasti bisa gitu untuk lancar dan bisa seperti teman-teman yang lainnya. Nah, pengalaman aku ketika belajar itu ya mulai dari semester 1 yang aku rasakan kayak rasanya minggu pertama udah berat kayak belajar, tapi udah langsung materinya banyak. Kemudian besoknya belajar lagi kita di kelas, besoknya belajar lagi di kelas. Terus minggu depannya udah masuk materi baru, terus udah dikasih tugas. Nah, jadi lebih ke ketika teman-teman kuliah di ITB tuh kayak memberi kesan belajar di sini tuh alurnya cepat. Nah, tapi emang seperti itu, alur di ITB ini kayak cukup cepat. Nah, bagaimana aku mengantisipasi biar aku cocok dengan kecepatan, dengan alur belajar di ITB ini? Aku waktu
sekitar hamin 1 bulan gitu, ketika sebelum aku masuk kelas tuh aku udah yang namanya baca-baca buku, kemudian merangkum gitu. Jadi ya udah pemanasan lah ya bahasanya otak aku. Nah, biar ketika masuk kelas tuh udah nggak kaget dengan banyaknya materi, kemudian udah mengenal gitu si materi yang akan kita pelajari sewaktu di kelas. Kemudian ketika yang aku rasakan ketika kuliah S2 di ITB ini, yang pokoknya semester 1 ini kayak rasanya pusing, kayak kok materinya kerasa berat ya, aduh aku bisa survive gak ya, pokoknya itu aja pikiran aku. Terus kalau dikasih tugas itu bingung apakah jawaban itu benar atau enggak, tapi ya udahlah, yang penting aku mengerjakan tugasnya. Nah, untuk semester pertama ini aku benar-benar yang kayaknya punya ambisi, aku pengen dapat nilai bagus atau aku pengen dapat nilai A, atau ketika ujian aku pengen jangan ada satu soal pun yang skornya 0 atau skornya kecil. Nah, akhirnya aku belajar gitu dengan giat, belajar terus. Jadi selain belajar di kelas itu, aku dan teman-teman yang lain itu biasanya mengadakan kegiatan belajar bareng. Nah, belajar barengnya itu kita lakukan dengan memakai Teams, jadi semacam Zoom gitu. Kemudian kita selalu belajar tiap malamnya, hampir tiap malam itu kita belajar, saling mencoba sharing apa yang kita pahami. Kemudian pokoknya kita saling memahamkan diri kita, dan kita membantu juga orang lain untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, jadi lingkungan yang aku rasakan ketika di kuliah di ITB ini adalah orang-orangnya itu penuh dengan energi yang positif, yang dimana orang-orangnya giat belajar, dan every time, kapanpun, dimanapun, teman-teman jangan kaget kalau ada teman-teman, bukan ada lagi sih, tapi banyak teman-teman yang sering mengobrol tentang materi atau hal yang berkaitan dengan jurusan teman-teman, terutama masalah penelitian. Nah, jadi awalnya aku merasa asing, kayak hal yang wow gitu ketika ada temen gitu. Nggak ada sih, bukan ada lagi, tapi banyak temen gitu di sekitar aku yang sering gitu ngobrol tentang penelitian, dan akhirnya aku jadi terbawa untuk rajin juga. Jadi aku kalau ke kampus tuh biasanya ngerjain penelitian, terus ngobrol tentang materi matematika gitu. Jadi energi untuk kita mau belajar, energi kita akan akademik tuh jadi kebawa gitu, ke motivasi gitu, yang tadinya kita jadi gak ada semangat gitu buat belajar, akhirnya kita juga jadi semangat gitu mau belajar. Nah, apalagi untuk semester pertama tuh kayak semacam kita nggak tahu ya gambaran nilainya seperti apa, kayak nilai A-nya tuh kayak gimana sih, effort kita untuk dapat nilai A-nya tuh kan belum tahu ya. Bukan effort sih, lebih ke strategi untuk mendapatkan nilai A-nya tuh seperti apa, kan kita belum tahu ya untuk semester 1. Dan biasanya untuk semester 1 tuh ada yang rajin banget, ada yang dia masih belum kerasa aku harus belajar giat agar nilainya tidak jelek. Nah, tapi alhamdulillahnya untuk semester 1 ini aku mendapatkan nilai yang aman. Kemudian lanjutlah ke semester 2. Semester 2 ini aku mengontrak mata kuliahnya adalah teori graf, topik dalam matematika diskrit, kemudian analisis rilanjut. Ya, jadi aku mengontrak mata kuliah itu. Nah, yang aku rasakan di semester 2 ini masih berat juga. Cuman lebih ke mungkin karena udah melewati semester 1 aku banyak berkeluh kesah, semester 2 juga banyak, cuman tidak sebanyak semester 1, jadi kayak udah mulai terbiasa dengan yang namanya belajar, alur belajar yang cukup cepat atau bahkan lebih cepat dari universitas lainnya. Dan jadi
kalaupun kesusahan jadi kayak ya udah gitu, udah emang mau gimana lagi gitu, emang ini udah tingkatnya S2, materinya seperti ini gitu. Nah kemudian apa ya, kemudian yang aku rasakan ya untuk kuliah secara garis besar ini, kuliah di ITB ini aku butuh yang namanya adaptasi sekitar 1 tahun. Nah jadi semester 1 dan semester 2 ini aku masih yang namanya kesulitan gitu untuk beradaptasi dengan bagaimana alur belajarnya, suasana belajar di ITB-nya, itu aku kesulitan di semester 1, semester 2. Tapi untuk semester 3-nya, nah di situ aku udah merasakan yang namanya udah zona cukup nyaman, udah mulai merasakan yang namanya zona nyaman, kayak dikasih mata pelajaran, kayak dikasih mata kuliah yang susah itu udah nggak kaget lagi, terus kayak udah nggak banyak berkeluh kesah lagi, kayak ya udah kita coba bekerja keras, coba belajar dengan giat, dan belajar tiap hari itu udah bukan suatu keharusan, apa ya, bukan yang namanya dipaksa lagi, tapi emang udah suatu kebutuhan bagi aku. Dan akhirnya ya udah gitu ke semester 2, semester 3 kan kita udah tahu ya gimana strateginya untuk kita bisa belajar untuk mendapatkan nilai yang baiknya seperti apa, kan udah tahu kan ya. Nah kemudian apalagi ya yang bisa aku ceritakan untuk untuk teman-temannya nih. Nah biasanya dari teman-teman ada yang suka menanyakan ke aku, gimana sih Kak untuk lingkungan teman-teman di ITB-nya ini seperti apa. Nah kalau untuk teman-teman di sekitar gitu ya, alhamdulillah teman-teman banyak yang produktif dan lebih ke bisa gitu saling membantu gitu, bisa membantu kita dan kitanya juga bisa membantu yang lain. Lebih ke apa ya, mereka masih manusia normal. Jadi yang main game, yang ada juga yang hobi banget belajar, ada juga yang cinta banget dengan penelitian, ada juga kok yang masih manusia normal yang hobinya main game, dan teman-teman juga bisa menemukan banyaknya wibu di ITB. Kemudian apalagi ya, pokoknya kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan jangan takut, karena yang lain juga sama kesulitan gitu. Tapi untuk urusan otak sih aku banyak menemukan orang-orang yang otaknya luar biasa sekali, yang bahkan bikin aku amazing, pokoknya wow banget. Terus apalagi ya, untuk dosennya sih menurut aku ramah-ramah, dan kayak kalau di ITB ini dosennya welcome banget gitu untuk penelitian bareng kita, atau kayak melatih kita untuk bisa meneliti gitu dengan bebas gitu. Kalau di ITB itu yang aku rasakan seperti itu gitu. Jadi makanya itu aku untuk sekarang ini kayak aku bisa gitu untuk melakukan 5 penelitian gitu dengan 2 dosen aku yang berbeda. Dan dari 5 penelitian itu ada juga yang aku kerjakan sendiri, semacam penelitian independen yang dimana aku coba-coba. Dan how aku bisa paham dengan penelitian aku, yang karena aku beda jurusan ya, jurusan asalnya kan pendidikan matematika, kan itu kita penelitiannya itu yang ada pedagogik yang ke sekolah, dan pindah jurusan ke matematika murni itu kan penelitiannya beda lagi. Nah bagaimana aku bisa paham dengan penelitian itu? Aku pernah membuat video YouTube tentang how aku membuat penelitian, itu ada di video berikut ini, yang dimana teman-teman bisa tonton. Jadi intinya adalah aku mengikuti konferensi-konferensi matematika, khususnya yang peminatan kombinatorik, tapi di situ aku cuman jadi peserta aja. Nah, dengan jadi peserta aku melihat bagaimana penelitian orang lain dan bagaimana hasil dan pembahasan. Jadi itu lebih ke kayak aku membaca bagaimana permasalahan yang orang lain tulis dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah dari situ aku bisa tahu bagaimana melakukan penelitian di jurusan matematika murni. Nah selain itu
kalau untuk sekarang ini kan aku alhamdulillah udah beres semester 3 dan mau lanjut semester 4. Tapi sebenarnya untuk tesis aku udah beres, tinggal seminar tesis 2 atau sidang akhir. Tinggal aku menunggu waktu yang tepat untuk aku melakukan sidang akhir, dan semester 4 ini aku tinggal mengontrak mata kuliah sisanya. Karena alhamdulillah nilai aku juga aman untuk IPK di kuliah ITB ini. Jadi karena IPK-nya aman, jadi mata kuliahnya yang tersisa ya tinggal melengkapi minimal SKS. Oh iya, untuk minimal SKS kalau untuk matematika itu 36 SKS, itu udah termasuk tesis. Tesis tuh 6 SKS. Nah, terus untuk mata kuliah wajibnya ada analisis berlanjut, analisis matriks. Kemudian mata kuliah wajib peminatan, itu 6 SKS, teman-teman bebas mau mengambil yang mana saja, tapi biasanya kita akan dibantu oleh dosen wali yang akan menyarankan kita untuk mengambil mata kuliah wajibnya apa dan apa gitu yang cocok gitu untuk kita. Nah, mungkin karena aku belum selesai kuliahnya, mungkin cukup sekian yang bisa aku paparkan, yang bisa aku ceritakan mengenai pengalaman aku kuliah di ITB untuk jenjang S2. Bagi teman-teman kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang mau bertanya, bisa DM ke Instagram aku atau komen di bawah kolom YouTube di bawah ini. Kemudian cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan selalu setia menonton video YouTube aku. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf sekali masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.